wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpa lagi para muslimin semua yang ada di mana saja berada, baik itu di YouTube atau di live chat. Dan sekarang kita akan berkumpul di sini di tempat yang mulia ini, yaitu di JCC. Di sini akan ada tema yaitu bincang santai dengan mualaf. Dan di mana di sini sudah ada 2 orang mualaf yang akan kita tanya-tanya ya. Kepada Pak Nababan, silahkan memberi narasinya. Assalamualaikum Pak Nababan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan bagaimana kemarin menjadi seorang mualaf? Ya, itulah suatu keindahan yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan juga kepada saudara-saudara saya yang mungkin saat ini masih dalam keadaan di luar Islam ya kan. Karena keindahan yang Tuhan berikan kepada saya yaitu akal pikiran itu yang membimbing saya tanpa ada istilahnya pengaruh dari orang lain, dari sisi orang lain, karena saya ingin mencari sesuatu yang benar itu yang seperti apa. Jadi keindahan itu memang butuh dicari, bukan datang dengan sendirinya ya kan. Iya betul. Karena kita sebagai manusia ini hanya sangat tipis. Bedanya kita dengan binatang itu hanya sangat tipis. Karena beda antara binatang dan manusia itu ya akal itu tadi. Karena kalau otak, binatang itu sama-sama berotak seperti manusia, tapi mereka tidak berakal. Jadi ketika akal kita membimbing kita untuk mencari sesuatu yang hak dan yang benar itu ya harus kita cari. Oh iya, apa yang saya lakukan ini benar nggak? Apa yang saya imani ini sesuai nggak dengan apa yang tertulis di dalam kitab kita sendiri ya kan? Jadi pada dasarnya kita menjadi seorang mu'alaf atau memeluk agama Islam itu bukan dasar atas pengaruh dari orang lain sebenarnya, tapi harus kita sendiri yang menyongsong suatu kebenaran itu. Jadi tanpa ada rasa apapun ketika kita memeluk agama Islam, maka keindahan itu tidak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya itu yang saya alami sendiri ya. Saya kalau menceritakannya, saya nggak bisa cerita jadinya gitu loh. Karena apa ya? Mungkin seandainya kalau saya berpangkat iblis lebih baik saat itu dibandingkan sekarang gitu. Jadi apa ya? Saya merasa masih pantaskah saya disebut manusia itu. Assalamualaikum Pak Nababan. Jadi ketika Waalaikumsalam. Bisa saya bertanya sedikit? Boleh. Ini siapa yang feedback ini? Iya. Dalam silakan Pak. Menemukan hakikat keimanan yang sejati itu kan mengalami pergumulan iman ya. Itu sampai berapa lama itu Aki Nababan sampai bisa menemukan keindahan Islam itu berapa minggu, berapa hari, berapa bulan, berapa jam, berapa detik, berapa menit? Silakan monggo. Saya menemukannya sungguh sangat lama karena saya masih begitu mencari suatu kebenaran itu, masih tetap bergumul dengan orang-orang yang di sekeliling saya. Tapi terus saya belajar, karena saya ingin nanti ketika saya beralih tempat duduk, saya tidak ingin menyesal, itu yang saya apa. Jadi dalam jangka panjang yang sangat lama, dalam jangka yang 2 tahun kalau nggak salah ya, saya bolak-balik itu Bible, saya bolak-balik itu Al-Quran. Makanya saya ingin mengatakan bahwa tidak ada keindahan itu ketika saya ingin membaca Al-Quran dan saya bandingkan ketika saya ingin membaca Bible. Ketika saya membaca Al-Quran, maka satu baris saya baca, saya akan membacanya sampai 10 baris nanti. Jadi saya semakin penasaran ingin membacanya, tapi ketika saya membuka kitab saya sendiri, saya terasa bosan gitu loh. Bahkan kebosanan saya tanyakan kepada orang yang
memang memahaminya, tapi jawaban itu nggak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri gitu. Baik. Oh, ini ada Mbak Rifa yang mau udah hand raise ini. Silakan Mbak Rifa. Mbak Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin gini ya. Izinkan saya membuat pernyataan dan pertanyaan, boleh ya? Monggo. Boleh ya? Oke. Pernyataan saya adalah bahwa selama ini teman-teman non muslim mengatakan kami ajaran kasih, tapi dengan adanya mu'alaf dan murtadin justru sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan mata betul-betul dengan mata kita bahwa terbukti bahwa Islamlah ajaran kasih. Kenapa? Pernyataan saya adalah begini, ketika seorang mu'alaf itu tidak ada satupun ketika dia menjadi mu'alaf membenci sembahannya sebelumnya yaitu Yesus. Justru dia sangat-sangat malah makin menjunjung, mencintai. Tapi coba kita lihat, ketika seorang murtadin, seorang Islam berubah menjadi Kristen, apa yang timbul tentang Rasulullah Muhammad bagi mereka? Tanyakan kepada mereka siapa Muhammad SAW. Mereka akan menunjukkan kebencian yang luar biasa. Maka pernyataan saya di sini adalah yang agama kasih sebenarnya adalah Islam. Karena ketika seseorang yang tadinya tidak Islam lalu berpindah menjadi Islam, justru dia memiliki kasih yang luar biasa kepada sembahannya. Yaitu siapa? Yang tadinya dia sembah ya. Yang tadi dia sembah yaitu Yesus. Dia menempatkan Yesus sebagai apa yang diakui Yesus. Itu pernyataan saya bahwa dengan adanya murtadin dan mu'alaf justru membuktikan bahwa Islamlah agama kasih sesungguhnya. Pertanyaan saya, sebagai seorang sekarang yang mu'alaf nih, Bang Nababan, gimana tanggapan Bang Nababan melihat murtadin yang berkeliaran dengan menjual harga diri dan mengencingi kitab suci Al-Quran dan kitab mereka sendiri? Seperti yang kita sudah tahu ya, mereka menghina Nabi Muhammad, menghina Islam sedemikian rupanya. Seperti kita lihat dari nama-namanya, Juli Caniago, Meme Kece, Fatimah Sedekah, kita lihat nama-nama mereka itu. Mereka terkenal dengan penghujatan dan penghinaannya kepada Rasulullah SAW. Kebenciannya begitu nyata terlihat. Tapi coba kita lihat, sekelas Ustadz Yahya Waloni pun tidak akan pernah membenci Yesus. Karena beliau tahu bahwa Yesus adalah Nabi Allah. Nah, jadi menurut Ustadz Nababan ini, bagaimana tanggapannya terhadap murtadin yang dengan serampangan memfitnah Rasulullah SAW, tapi tidak pernah dibenarkan oleh intelektual, bahkan intelektual non-muslim sekalipun. Bahkan intelektual non-muslim yang benar-benar intelek, tidak ada membuat pernyataan yang menyatakan mendukung argumentasi mereka tentang penghinaannya dan penghujatannya kepada Rasul kita. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya cuma ada dua faktor itu sebenarnya. Yang pertama itu mereka melakukan hal-hal itu karena mereka sendiri dari manusia yang berakal menjadi manusia yang tak berakal. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua, ya kalau menurut saya simpel sih. Kebanyakan sih mereka ya untuk supermie, Indomie. Tapi ketika saya sendiri mendapatkan suatu kenikmatan itu bukan berdasarkan Indomie, supermie, tapi saya berdasarkan akal sehat saya yang Tuhan berikan kepada saya untuk berpikir jernih. Saya tidak perlu untuk menjelek-jelekan yang seperti itu bagi saya, karena saya mempelajarinya bukan untuk itu gitu loh. Tapi saya mempelajarinya supaya saya menjadi lebih pantas disebut sebagai manusia. Saya mencarinya sendiri, bukan keakibat karena supermie, Indomie, bukan karena itu. Jadi mereka itu simpel sebenarnya. Di satu sisi mereka tidak belajar mungkin dulunya di dalam keislaman. Ya maaf ngomong sebelumnya ya, kita tahu, sama-sama tahu kitab saudara-saudari kita masih banyak yang Islam KTP ya kan. Sementara kalau saya bukan karena itu, justru karena saya mengalaminya itu justru semua pekerjaan saya hilang.
bahkan keluarga saya pun sampai saat ini ya menjauh. Tapi keindahan yang Tuhan berikan kepada saya dengan memeluk Islam itu justru menjadikan saya manusia yang lebih bersabar. Jadi meskipun saya tidak ditanya, saya wajib bertanya. Dan begitu juga yang saya lakukan kepada apalagi orang yang telah melahirkan saya. Bahkan sebenarnya ya kalau kayak kami ya, di dalam apa kami, marga pun dipermasalahkan gitu loh. Tapi karena saya dulu mencari suatu kebenaran itu bukan berdasarkan Indomie atau Supermie, saya nggak peduli dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Dan saya nggak mencari kebenaran itu bukan untuk menjelek-jelekkan Tuhan saya dulu. Tapi justru Tuhan saya dulu terhina perasaan saya. Simpel aja kok saya menengoknya. Kalau seandainya itu Tuhan saya, gambarnya itu adalah bapak saya, yang mampang gambar bapak saya setengah bugil itu akan saya potong lehernya. Itu logika orang waras saja. Saya punya bapak, dipoto, digambar, dipajang oleh orang banyak, dibilang itu bapaknya spektakuler Nababan katanya. Saya terima nggak kira-kira? Ya enggak lah. Nah, simpel aja kita apanya. Ini wajah Tuhan kita pampang seperti itu. Itu kan sebenarnya bagi kita yang mau berakal sehat, ya kita akan berpikir panjang. Tapi kalau ketika kita menjadi manusia yang berakal, pindah ke tempat menjadi manusia yang nggak berakal, akibat Supermie, Indomie, ya nantinya semakin hilang. Kenapa? Karena guru TK itu mengajarkan kepada kita 1 tambah 1 supaya tahu jumlahnya 2. Bukan di kotak-katik nanti jumlahnya jadi banyak, bukan. Jadi sia-sia ketika kita belajar, yang kita pelajari itu tidak sesuai dengan apa yang diterangkan gurunya. Seandainya guru mengatakan 1 tambah 1 anak muridku itu 12, kira-kira gurunya dibilang orang gila enggak? Tuh. Nah, itu yang terjadi kebanyakan di tempat saya dulu. Para gembala-gembala itu mengoceh ke sana kemari, tapi ketika ditanya, ini kok ada ayat seperti ini apa maksudnya? Udah, jangan lu tanya di tempat orang ramai, ntar aja kalau mau nanya. Lu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenali firman Tuhan kalau kita nggak membaca itu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan? Jadi menurut saya ya itu simpel aja sih. Ya faktornya 2 itu tadi. Dari manusia berakal menjadi nggak manusia berakal, ya akibat Supermie, Indomie. Itu nggak lebih, itu nggak bakal jauh dari itu. Dan itu banyak sahabat-sahabat saya yang seperti itu. Ya meskipun sebagian mereka sudah kembali dengan sendirinya dan ya mungkin dengan wawasan yang kita berikan gitu loh. Saya kira cukup itu. Tambahan sedikit Bang. Mantap. Ini mualaf Bang Abunaran, Marasi. Bang Nababan juga termasuk itu. Mualaf saya juga. tertantang. Siapa? Bang Nababan. Oh ya. Saya tertantang dengan apa yang disampaikan Uni ya. Jadi mengapa kok justru para murtadin itu menjadi benci kepada Nabi Muhammad dan kemudian kepada Allah gitu. Itu fakta kalau menurut saya ya. Terserah kepada teman-teman yang lain. Kami yang mengatakan bahwa kami tidak benci, tapi itulah yang kelihatan ya. Nah, pertama alasannya begini. Jadi kalau sekiranya Islam itu juga mengajarkan hal yang sama seperti Kristen, yaitu Adam berdosa maka Tuhan harus membunuh Tuhan, maka Kristen itu sebenarnya nggak peduli dengan kita, karena kita juga mengajarkan kalau Islam juga mengajarkan hal yang sama, mereka tidak peduli dengan kita gitu, karena sama-sama sesatnya jadinya kan begitu ya. Nah lalu kemudian yang kedua, mereka benci karena karena Islam tidak menyetujui penyaliban. Sebenarnya kalau kita bertamasya ke Bible, seperti yang saya sampaikan dengan Pak Naibaho kemarin, bahwa pengimanan penyaliban itu justru penistaan gitu, penistaan kepada Tuhannya Yesus gitu. Oleh karena itu kepada teman-teman yang mau murtad, ataupun kepada teman-teman yang sudah murtad, ataupun kepada teman-teman yang masih Kristen, cobalah pelajari gitu.
dampak negatif dari pengimanan penyalipan itu. Secara sederhana, pengimanan penyalipan itu kan berarti bahwa bila saya memperkosa orang, maka Tuhanlah yang harus membunuh Tuhan. Itu sederhananya seperti itu. Oleh karena itu, mari hidupkan akal untuk kemudian nantinya akal itu menuntun kita kepada kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahai teman-teman murtadin, wahai teman-teman calon murtadin, wahai teman-teman Kristen, ada satu ajaran Yesus ya yang sangat penting disebut oleh Yesus sebagai hukum tertinggi, yaitu apa? Hukum terutama. Hukum terutama ini 3 komponennya. Yang pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan saya sejak jadi Islam, saya bilang ya, tanpa syarat gitu. Sementara teman-teman yang lain, teman-teman Kristen, itu masih sibuk mengarang-arang berbagai variasi penuhanan Yesus. Saya sudah mapan bahwa la ilaha illallah, sementara teman-teman yang lain tuh masih sibuk, masih eneng-enengan bahasa Jawanya, cakar-cakaran tentang cara terlogis untuk menggatkan Yesus sebagai sekutu bagi Yahweh atau untuk menyingkirkan Yahweh gitu. Itu yang pertama dari hukum terutama tadi ya. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah? Bukan Tuhan Allah itu butuh rasa sayang kita, bukan Tuhan Allah itu butuh diibain, ya, bukan butuh dikasihani, tapi maksudnya adalah kita bertakwa kepada Dia yang memberi hukum gitu. Tapi kalau di Islam itu ya seluruh hukum, bahkan hukum Taurat itu ada di dalam Quran. Kami ikuti sami'na wa ta'na gitu, kalau itu di Islam ya. Sementara kalau di Kristen dengan ajaran Paulus menyebutkan bahwa tiada yang dibenarkan karena Taurat. Taurat itu justru membangkitkan dosa. Oleh karena itu Tuhan harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, dan kemudian Taurat itu dibatalkan gitu. Dan ini kan sebenarnya bermasalah. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah pada saat kita membantah, justru mengikuti Paulus, membatalkan Taurat. Ini kan bermasalah. Nah, pada saat saya Islam, alhamdulillah ya, pada saat saya Islam ya, saya tahu la ilaha illallah itu dari Nabi Muhammad yang ada di dalam Quran. Maka oleh karena itu saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira itu kan sebuah temuan ya, sebuah anugerah terbesar melampaui dunia ini kepada saya. Terus kemudian yang ketiga, komponen hukum yang pertama itu adalah kasihilah sesamamu gitu. Nah, kepada teman-teman Kristen ya, mereka dapat stempel sebagai agama kasih gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau berpikir agak dalam gitu ya, jika teman-teman Kristen masih meyakini bahwa harus berbuat kasih supaya masuk surga, itu berarti si Kristen itu, teman-teman Kristen itu sedang merendahkan arti dari pengorbanan Tuhan yang telah disalibkan. Itu sebenarnya. Jadi ada teman Kristen yang bilang mengimani salib bukan berarti kita bebas berbuat apapun. Betul, saya setuju itu. Tetapi hal lain perlu dipegang, bahwa jika kamu masih menganggap bahwa berbuat kasih itu masih harus dilakukan supaya masuk surga, maka sebenarnya teman-teman Kristen itu sedang merendahkan arti dari pengorbanan Tuhan. Artinya apa? Darah Tuhan itu masih kurang, sehingga kemudian teman-teman Kristen masih harus berbuat baik. Dan saya kira ini kan sebenarnya masalah besar. Dan pada saat saya menjadi Islam, ketiga komponen dari hukum yang terutama ini, itu semuanya ada di Islam. Sehingga kemudian kesimpulan saya apa? Yesus itu ada di Bible. Hukum terutama itu disebut dalam Bible. Tapi kami Muslim ini yang justru mengikuti hukum terutama itu. Hukum terutama yang diajarkan Yesus sebagai hukum tertinggi itu telah diganti apa? Diganti dengan hukum penyalipan gitu. Hukum penebusan dengan penyalipan.
Tanpa penyaliban, Kristen itu akan bubar. Sementara kalau kita mengikuti Yesus, ikuti aja hukum terutama, maka kemudian pastinya kita masuk surga, nggak mungkin dibalik. Maksudnya begini, tidak mungkin Yahweh itu mengatakan hukum terutama itu batal, lalu kemudian diganti dengan hukum penebusan dengan salib. Karena apa? Karena mestinya apa yang disampaikan oleh Yesus itu atas seizin Yahweh, pengutusnya dia gitu. Oleh karena itu, saya kira kepada teman-teman yang Muslim, ya, yang dari kecilnya Muslim, alhamdulillah kita bersyukur ya bahwa hukum terutama itu kita yang laksanakan. Gitu. Bagi teman-teman yang mau murtad, silakan berpikir ulang. Islam itu tidak rugi kalau kalian murtad, tidak rugi kalau kalian murtad. Tapi sebenarnya kalian akan rugi jika kemudian kalian tidak masuk Islam. Kalian mau masuk ajaran Paulus silahkan aja. Itu kan pilihan kalian ya. Lalu kemudian kepada teman-teman Kristen yang dari kecilnya itu sudah Kristen, pesan saya cuma satu, mari pelajari Bible, mari bertamasya di Bible dengan baik dan benar, rendahkan hatimu, kritislah, lalu kemudian usahakan mempelajari, memahami apa yang dikatakan oleh Yesus saja. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke. Lanjut lagi yang lain, yang resen, silakan mungkin bertanya kepada mu'alaf kita. Saya boleh nanya? Silakan, Ustaz Unggul. Ya, kepada abang yang tadi itu, tertarik saya dengar ceritanya, pengalamannya. Dulu kan beliau mantan Kristen ya. Siapa, Bang Nababan maksudnya? Bukan, Abang Bonar ya, kalau nggak salah namanya ya. Saya bisa keluar nggak? Ya. Abang Bonar kan dulu pernah Jangan keluar Kristen, dulu, Guru. ya. Lalu sekarang masuk Islam. Kalau saya kan nggak pernah Kristen, jadi nggak bisa cerita pengalaman. Pertanyaan saya gini Bang, andai nih ya, andai Abang kan udah mengalami dua, sudah meninggalkan Kristen lalu masuk Islam, mempelajari Islam. Andai pertanyaan satu, andai Kristen itu benar dengan menyembah manusia, masuk surga, apakah Islam menjadi salah? Lalu kedua, kalau ternyata yang benar adalah Islam, seperti Abang bilang tadi, kan rugi mengikuti ajaran Kristen. Artinya saya tertarik waktu Abang bilang, pelajari Bible-nya itu luar biasa loh. Bukan menawar-nawar, membujuk-bujuk masuk Islam. Tapi Abang nyuruh teman-teman Kristen, pelajari Bible-nya, tapi lakukan dengan kerendahan hati, pikiran terbuka, dan kritis. Gitu. Coba Bang dipertegas lagi Bang. Apakah ada kerugian bila Abang meninggalkan Kristen? Yesus di dalam Islam dimuliakan sebagaimana yang Yesus minta nggak Bang? Lanjut, standby. Saya dulu baru nanti Pak Nababan ya. Saya Manik, beliau Nababan. Ini memang menarik pertanyaannya Uni Ripa tadi ya, lalu kemudian ditambah dengan Ustadz Unggul ya. Nah pertanyaannya adalah apakah Kristen rugi kalau misalnya aku keluar dari Kristen? Saya kira ya tidak ya, sama aja juga sebenarnya. Tapi dari sisi perpuluhan mungkin berkurang betul ya, karena memang begini ya, jadi gereja itu banyak, umatnya sedikit, sehingga tingkat persaingan perpuluhan itu memang tinggi. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa bila saya keluar, maka kemudian potensi perpuluhan itu berkurang. Gitu. Nah, yang kedua, apakah aku rugi ketika aku meninggalkan Kristen gitu? Apakah aku rugi ketika aku meninggalkan Kristen? Sebenarnya tidak ya, aku justru semakin mantap gitu. Kebingunganku selama ini itu bisa terjawab ya, tentang Tuhan bulu Tuhan, tentang Yesus itu Tuhankah bukankah, lalu kemudian masihkah harus berbuat baik, dan berbagai macam-macam pertanyaan ya. Itu justru sudah tidak kupikirkan lagi gitu. Aku sudah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Sehingga kemudian dari sisi pribadiku ya, mungkin ini pandangan subjektif ya. Orang lain boleh mengatakan itu kan cuma kamu yang bilang gitu. Betul ya, ini subjektif, tapi aku mengatakan bahwa
sebagian pikiran-pikiran kacau yang selama ini bergelayut dalam otak itu sudah terjawab dengan baik di Islam, sehingga kemudian saya beruntung sebagian dari potensi dari akal saya itu bisa dipakai untuk memikirkan yang lain. Nah, terus kemudian bagaimana sekarang? Apakah kamu makin cinta dengan Nabi Isa gitu? Nah, sepanjang pengalaman saya ya, mungkin saya bisa bilang saya begitu tahu bahwa Nabi Isa itu bukan dia yang disalibkan itu. Dan kemudian di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu sangat diagungkan, namanya disebut lebih daripada Nabi Muhammad. Saya kira ini sebuah kebaikan yang sangat baik bagi saya ya, supaya saya itu semakin mantap di dalam Islam itu. Nah, terus kemudian kepada teman-teman Kristen, kepada teman-teman murtadin dan kepada teman-teman calon murtadin. Saya sebut calon murtadin karena kabarnya ada tsunami murtad ya, maka kemudian saya menyebutnya seperti itu. Begini aja, silakan aja tamasya di Bible, bukalah Bible itu, pelajari baik-baik ya, terutama tentang apakah memang betul bahwa Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan gitu. Itu pertanyaan klise, pertanyaan sepele, tapi kalau kemudian disandingkan dengan berbagai macam variasi penuhanan yang ada sekarang di Kristen, saya kira layak untuk dikontraskan gitu. Dia, Yesus, tidak mengaku sebagai Tuhan, tetapi teman-teman Kristen berlomba-lomba membuat variasi penuhanan. Maka teman-teman Kristen tuh saya kira harus bertanya, ada apa di balik itu? Gitu. Kenapa kok harus berlomba-lomba? Jangan-jangan karena di Efesus 2:15 telah dikatakan bahwa dengan matinya dia disalib, maka hukum Taurat itu menjadi batal. Karena hukum Taurat menjadi batal, maka kemudian hukum yang pertama, jangan ada ilah lain bagimu, itu menjadi tidak berlaku. Maka kemudian Kristen itu berlomba-lomba untuk membuat variasi penuhanan. Jangan-jangan seperti itu. Kalau udah seperti itu kan berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi teman-teman yang mengimani Bible itu sebagai kitab suci. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Ya, terima kasih. Meli, dilanjut Meli untuk moderatornya. Ini saya juga mau bertanya nih kepada Pak Namaban. Kalau boleh tahu kemarin berapa gitu? Udah berapa tahun sampai sekarang? Saja. Ya, Pak Namaban jawab. Oke, terima kasih. Kalau saya belum terlalu lama sih. Oh gitu ya. Nah, saya belum terlalu lama, sekitar berjalan 3 tahun lebih sedikit lah dari iblis menjadi manusia ya, naik setengah level lah. Oh. Kenapa sih suka sekali menyebut iblis gitu sebelum mu'alaf? Ya, terlalu gimana ya, mau saya bilang ya, ketika saya mengatakan itu dan ingin mengatakannya, ya air mata itu terasa menetes saja gitu loh. Apakah pantas saya ini disebut manusia ketika kelakuan saya dulu seperti itu gitu loh. Ya. Jadi sesuatu itu sudah melebihi kodratnya sebenarnya. Jadi keindahan yang saya dapatkan itu nggak bisa saya ucapkan dengan perasaan saya atau dengan kata-kata saya sendiri, nggak bisa gitu loh. Saya bersyukur bisa menjadi manusia dan berperilaku sebagai manusia. Itu keindahan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena untuk apa saya menjadi manusia tapi etika dan kelakuan saya itu tidak ubahnya seperti iblis gitu loh. Mungkin kemarin itu nggak ada ketenangan gitu ya di dalam diri setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Namaban menjadi merasa tenang gitu kan? Bukan cuma ketenangan yang saya dapat. Saya boleh nambahin satu lagi nggak? Boleh. Baik, pertanyaannya boleh nggak Bang Nababan? Mbak Riva, saya nanya Bang Nababan lagi boleh? Mbak Riva, sebelum ditambahi ada pengumuman sedikit ini.
Buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi di tempat kami, link sudah saya taruh di tempatnya Julfikar Official. Silakan naik melalui Zoom. Mari kita berdiskusi di sini mumpung malam Minggu. Besok kan kalian ke gereja. Jadi kesempatan ini malam Minggu untuk berdiskusi dengan kami di sini. Monggo yang mau naik ke sini. Tapi di sini kalau berdiskusi tolong pakai pakai kitab, jangan asumsi doang. Itu aja Mbak Meli, Mbak Rifa, silakan dilanjut. Oke, tadi saya sudah bikin pernyataan dan pertanyaan. Yang kedua mungkin juga pernyataan dan pertanyaan lagi gitu. Ada noise ya kayaknya ya. Jadi yang kedua ini begini. Di dalam kekristenan kita mengenal bahwa mereka selalu bangga mengatakan ada keselamatan, pasti masuk surga. Artinya ada jaminan bahwa mereka pasti masuk surga gitu. Nah, secara psikologis kita ya, saya bukan ahli psikologis, tapi ini fakta. Jika seseorang merasa aman dari dosa, maka apakah dia akan termotivasi untuk berbuat baik? Sebagaimana tadi Bang Bonar mengatakan, ketika Yesus sudah melakukan acara pembunuhan terhadap dirinya untuk menghapuskan dosa, lalu masih ada perbuatan baik dilakukan. Ini penghinaan untuk pengorbanan Yesus. Karena untuk apa lagi berbuat baik? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya. Tetapi, ini ke psikologis. Ketika seseorang sudah merasa aman, ibarat kata kalau saya sudah pasti kuliah bakalan lulus, untuk apa saya belajar? Lebih baik saya santai-santai di rumah, toh saya pasti lulus. Nah, ini secara psikologis, dampak buruk atas jaminan merasa aman dari dosa. Tapi di dalam Islam, mari kita bandingkan. Di dalam Islam, ketika seseorang itu menjadi mu'alaf, maka dia akan dibebani banyak hal. Satu, ujian-ujian kehidupan menimpanya, karena memang Allah nyatakan ketika seseorang mengatakan aku beriman, maka dia pasti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, dia tidak merasa aman dari neraka Allah. Karena jangankan mu'alaf, walaupun mu'alaf ketika dia menjadi mu'alaf, dosanya di masa lalunya dihapus, dia suci kembali, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berbuat dosa. Tidak ada istilah bakalan jadi malaikat. Bahkan yang muslim dari lahir pun begitu. Nah, menurut Bang Bonar dengan Bang Nababan, ketika dulu menjadi orang yang dijamin keselamatannya, apakah memiliki motivasi untuk berbuat baik gitu? Maksudnya ya buat apa berbuat baik, toh pasti masuk surga kan gitu. Nah, coba ditanggapi Bang Nababan dengan Bang Bonar mungkin secara bergantian. Mungkin dari Bang Nababan duluan boleh, atau Bang Bonar duluan juga nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, kan saya tanggapi ya, kalau keimanan saya dulu ya seperti itu, karena saya merasa gini, oh iya, kenapa nggak saya hargai sih jeripaya Tuhan itu untuk manusia? Dia udah capek-capek sih nebus kesalahan manusia. Ya saya nikmati aja lah apa yang Tuhan usahakan untuk manusia itu, ya Tuhan sudah menebus diri saya. Terus saya sebagai manusia yang memang pada dasarnya itu berpikiran kritis. Jadi saya melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, misalnya ya terlalu nakal, jadinya seperti manusia yang berkelakuan iblis, ya kan? Karena saya berharap menghargai apa yang saya imani dulu, bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia akibat pergaulan manusia dengan iblis. Dan Tuhan yang harus menebusnya. Jadi saya berpikiran, ya udahlah, sama aja itu ujung-ujungnya nanti. Saya juga manusia. Jadi saya tidak punya berpikiran untuk berpikir panjang, tapi saya berpikir kritis. Oh iya, kira-kira masuk nggak akal saya yang Tuhan lakukan itu? Yang melakukan perbuatan ini adalah iblis dan manusia. Terus manusia mewarisi suatu dosa akibat pergumulan manusia dengan iblis. Terus Tuhan yang mau menebus dosanya iblis dan manusia ini. Kira-kira masuk akal bagi saya enggak? Saya cari suatu kebenaran itu. Ada enggak yang seperti ini? Setelah saya mencarinya, ternyata ya
semua itu nggak sesuai dengan apa yang saya pelajari di kitab saya. Jadi apa yang disampaikan oleh gembala-gembala ini tidak fair bagi saya, gitu loh. Seharusnya kalau mereka buka satu kitab, ya dari kitab satu dong minggu ini. Berapa ayat yang mau dibacakan, 2, besok sambung dong biar paham semuanya. Jangan dipilih-pilih ayat yang indah-indah disampaikan kepada saya. Bahwa dosa saya sudah ditebus, sudah begini. Tapi saya berpikir, apakah Tuhan itu membuat peraturan, terus Tuhan itu melanggarnya? Bagi saya tidak pantas. Saya yang berbuat dosa, saya yang melakukan istilahnya pergulatan dengan iblis. Sementara iblis itu adalah satu makhluk yang Tuhan benci. Terus Tuhan mengingkarinya untuk menebus dosa saya akibat saya bergaul dengan iblis. Dan itu yang memancing saya untuk mencari suatu kebenaran di dalam ajaran saya sendiri, seperti itu. Jadi pada dasarnya secara untuk diri saya sendiri, ya maaf kalau yang lain itu nggak penting bagi saya. Saya terpancing untuk melakukan sesuatu yang istilahnya berbuat jahat itu saya lakukan memang. Kenapa? Karena saya berharap sudah mengatakan, saya hargai dong perjuangannya Tuhan itu. Tapi di satu sisi, pantas nggak Tuhan seperti ini? Nah itu, jadi di masa saya menikmati Tuhan itu menebus saya, ya saya lakukan aja suka-suka. Besok saya datang sama Tuhan, diampuni kok. Dan itu terpancing memang bagi saya. Saya kira cukup sekian. Betul, Bang Baban. Nambahin sedikit yang menambahkan boleh ya? Boleh. Boleh nggak nambahin? Boleh. Begini menambahkan. Kalau Kristen dengan tokohnya Yesus Kristus dan Islam dengan tokohnya Isa alaihissalam sama. Kalau tokohnya di Kristen tokohnya Yesus itu yang benar, alhamdulillah kita sebagai Islam masuk. Tapi sebaliknya, kalau Nabi Isa sebagai tokoh di dalam artian begitu, Nabi Muhammad SAW ujungnya, mohon maaf, Kristen ya monggo silahkan. Itu aja penambahannya, silakan yang lain. Ya, saya jawab ya Uni ya. Pertanyaan Uni itu saya kira itu luar biasa ya. Pertanyaan Uni Ripa ini luar biasa. Jadi pada saat Anda telah dijamin naik kelas, lalu kemudian apakah Anda masih punya semacam dorongan untuk belajar gitu? Itu kan jawabannya pastinya tidak ya. Lalu kemudian itu kalau kita bawa ke Kristen itu, pada saat Anda telah dikatakan pasti masuk surga karena dosanya telah ditebus, maka kemudian apakah mendorong Anda untuk berbuat kasih gitu? Nah jawabannya itu gampang-gampang susah ya Uni ya. Jadi gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Gampang susah gitu. Yang pertama gini nih, jadi pengalaman saya selama saya dulu bergereja apa adanya dulu tuh ya, lalu kemudian di rumah diasuh oleh bapak mama aku, itu tidak pernah memang dipamerkan bahwa kamu itu pasti masuk surga loh. Di gereja nggak pernah, di rumah juga nggak pernah, tapi yang didorong adalah ayo toh berbuat baiklah gitu. Ayo berbuat baik, hormati orang tua, lalu kemudian sopanlah kan gitu. Selalu yang diajarkan memang standar ya sama seperti keluarga Kristen lain, Islam lainnya ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah mengapa kok justru tidak kepastian keselamatan itu justru tidak diajarkan dengan baik, secara mantap, secara paripurna pada saat teman-teman Kristen itu muda ditanamkan dengan baik gitu. Kok malah justru diajarkan hal yang harus berbuat baik, harus ini gitu. Ini memang sebuah sebuah kontradiksi. Tapi jawabannya begini. Jadi kalau di Kristen itu berbuat baik itu dianggap sebagai wujud syukur telah diselamatkan gitu. Jadi berbuat baik itu adalah wujud syukur karena telah diselamatkan. Sementara kalau di Islam bahwa berbuat kasih itu bagian dari penebus dosa gitu ya, penebus dosa. Jadi kita orang-orang yang Islam ini ya, yang tahu dirinya itu kotor ya, yang tahu dirinya itu penuh dengan dosa. Bahkan saya nggak mengatakan bahwa saya itu baik ya, enggak. Kita semua manusia ini harus merasa bahwa kita ini penuh dosa gitu. Supaya apa? Supaya kita semakin lebih baik dari hari ke hari.
Dan Betul kemudian sekali perbuatan itu, baik Guru. itu, ya. Betul sekali itu. Nah, ya, dan perbuatan baik itu bagian dari penebus dosa. Oleh karena itu kita ingin selamat, kembali ke kampung halaman yang sejati, itu kita harus baik gitu. Nah, itu artinya di Islam itu justru didorong untuk berbuat baik. Nah, lalu bagaimana dengan di Kristen gitu? Itu dianggap sebagai wujud syukur gitu. Wujud syukur wujud syukur karena telah diselamatkan. Nah, pada saat akal kita mengatakan aku diselamatkan dengan bunuh Tuhan bunuh, lalu kemudian aku bersyukur dengan keadaan itu, ini agak mengganggu akal sebenarnya. Ya, ini agak mengganggu akal gitu sebenarnya. Jadi aku merasa diselamatkan karena Tuhan telah membunuh Tuhan, ya Tuhan mengaruniakan anaknya untuk disalib itu, Tuhan membunuh Tuhan. Maka sebenarnya agak mengganggu pikiran itu. Oleh karena itu yang kita lakukan memang ya harus ya tetap kalem sama aja gitu, tetap kalem. Nah, lalu kemudian yang penting yang harus diperhatikan adalah pada saat Kristen bertemu dengan Muslim, justru itulah yang dipamerkan gitu. Jadi beda ya. Jadi pada saat Kristen bertemu dengan Kristen, maksudnya orang tua Kristen bertemu dengan anaknya yang Kristen, itu nasihatnya adalah ayo toh, mari berbuat baik gitu. Ya, masih didorong seperti itu. Tapi pada saat Kristen bertemu dengan Islam atau mereka sedang mau memurtadkan kita, mereka akan bilang, ikutlah Yesus yang pasti masuk surga, jangan ikut yang sana, yang mudah-mudahan, yang insya Allah gitu. Ini kan sebenarnya apa? Jadi double standard ya. Arti harusnya kepastian perkataan pasti seperti yang dia ucapkan kepada Muslim itu harusnya disampaikan kepada orang-orang Kristen, ditanamkan dengan baik supaya kemudian mereka tidak menjadi mualaf gitu. Tapi masalahnya adalah aku berbuat baik karena Tuhan telah membunuh Tuhan, itu kan sangat mengganggu akal gitu. Itu sangat mengganggu akal sebenarnya bagi orang yang mau kritis sedikit ya. Tapi kalau memang dia udah terdogma, itu butuh waktu yang luar biasa untuk melepas, untuk mengikis pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman Kristen bilang begini, saya ulangi sekali lagi nih saya kira ya, bahwa penebusan dosa telah membuatmu itu selamat, tapi bukan berarti bahwa kamu itu bebas melakukan apapun gitu. Itu keluar dari para pendeta, pada saat kita mengatakan bahwa kamu itu sudah pasti selamat gitu loh. Jadi pada saat kita bilang enak ya, kamu pasti selamat, bisa berbuat apapun, maka mereka membela diri. Mereka bilang bahwa kami ditebus bukan berarti kami bebas berbuat apapun gitu. Nah, saya kira itu betul bahwa ditebus tidak berarti bahwa mereka bebas melakukan apapun. Tapi kalau mereka masih berpandangan bahwa kami harus berbuat baik supaya masuk surga, itu juga salah gitu loh. Itu juga salah bahwa kalau saya masih Kristen dan berpandangan saya harus berbuat baik supaya masuk surga, maka sebenarnya saya sedang merendahkan arti dari pengorbanan Tuhan, atau darah Tuhan itu masih kurang cukup untuk menebus saya sehingga kemudian saya harus bekerja gitu. Saya harus bekerja untuk kemudian berbuat baik. Dan kemudian yang ketiga, yang berikutnya ya, yang perlu juga dipahami itu, bahwa beberapa teman-teman itu kalau sudah diskusi sesama Kristen dengan Katolik ya, sebenarnya kita akan tahu gitu loh, bahwa yang di sini menekankan harus adanya perbuatan, iman tanpa perbuatan sama dengan kosong, lalu yang di sini mengatakan kita diselamatkan hanya karena iman saja tanpa perbuatan. Jadi sebenarnya di antara teman-teman Kristen ini juga ada semacam perbedaan pandangan ya, ada perbedaan pandangan. Apalagi kalau kita masuk ke teologinya teman-teman yang meyakini tulip ya, maka sekali selamat, selamanya selamat. Tak peduli apapun yang dilakukan, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertanyaan Uniripa tadi, apakah kemudian saya terdorong untuk berbuat baik pada saat ada kepastian selamat? Saya bilang jujur sebenarnya tidak ada. Tapi kemudian itu tidak diajarkan seperti itu. Kita masih tetap didorong untuk menghormati orang tua, berbuat baik, jangan melanggar hukum, jangan melanggar ini dan macam-macam itu.
Tapi sebenarnya di dalam Efesus 2:15 menyebutkan bahwa dengan matinya dia sebagai manusia, maka membatalkan hukum Taurat. Dan beserta ketentuannya, pada saat hukum Taurat itu sudah tidak ada, maka statusnya tidak ada lagi dosa, karena dosa adalah melanggar aturan. Kalau aturannya udah nggak ada, berarti kan sudah tidak berdosa. Mudah-mudahan Uniripa tidak bingung dengan jawaban saya. Makasih. Ya, terima kasih uraiannya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Silahkan. Pada Pak Nababan dan Baik, Pak Bonar. saya cuma ini aja Mbak Meli. Boleh tidak bertanya? Begini, dari Mm-mm. kedua Ya. narasumber kita ya, Mas Bonar dan Mas Nababan. Tadi sempat saya diprotes sama Aki Bonar tadi. Bang, saya bukan seorang mualaf lagi, udah bangkotan Islam kok dikatakan mualaf. Tapi menarik dari pernyataan Iya, iya. kedua sahabat kita, Iwan Wira tadi, menceritakan tentang perjalanan hidupnya dari agama yang lama berpindah ke Islam, dan di Islam menemui keindahan. Di situ banyak pelajaran-pelajaran yang kita sebagai muslim yang dari lahir itu sampai terperangah ya melihat mendengar cerita mereka. Nah, di sini mungkin Mas Handi bisa menguraikan ataupun menarik kesimpulan pelajaran apa yang Mas Handi dapatkan dari kedua narasumber kita ini. Silakan Mas Handi. Ya, makasih Bang Jul. Sebenarnya di sini lebih banyak lah yang bisa mungkin menyimpulkan ya. Cuman sebagai seseorang yang sudah terbiasa berbicara maupun nggak mengikuti dari awal, saya berusaha untuk mengkondisikan, mudah-mudahan nyambung kan gitu. Seperti yang diterangkan beberapa narasumber bahwa hanya akal lah yang bisa membuat seseorang itu menemukan kebenaran yang hakiki gitu. Karena kalau hanya dogma sejati, akal diparkir, saya rasa apapun yang dicekokin ya legowo menerima dan pokoknya saja gitu. Dan saya bandingkan dengan beberapa murtadin yang memberikan suatu statement, kalau ini dibawa secara ilmiah, baik di bangku SMP sampai perguruan tinggi, sepertinya ini enggan ditulis oleh anak sekolah, apalagi seorang mahasiswa yang intelektual tentunya ya, yang ingin mengisi bukunya dengan catatan ilmiah. Saya rasa ini nggak masuk akal dan mengotori ya buku putih itu. Tapi kalau ini dibalik cerita mualaf ya, terus diisi oleh intelektualisme, terutama di kampus, kita teliti dengan mendalam, dengan netralkan diri dulu, kebenaran ada di situ, terus bisa dicerna dengan akal sehat kan gitu. Tapi saya sayangkan ya kepada saudara-saudara yang lulus S2 teologi, saya rasa dosen pengujinya seperti apa ya? Apa mengesampingkan akal sehat juga? Apakah dengan menguji atau penguji atau dosen-dosen penguji yang mahasiswa maju mempertahankan hipotesa dalam skripsinya, tentu kan berhubungan dengan teologi ya, maju terus ada dosen penguji gitu. Apakah mereka tidak membaca, tidak meneliti? Apakahnya lu imannya apa ini? Wah, iman kita sama, oke. Kumlot deh semua lu. Tapi lu nanti tugas lu nanti kalau lulus jangan lupa perpuluhan dong, tolong jangan lupa gitu ya. Anda udah ngerti lah arahnya perpuluhan kemana gitu. Dan jangan lupa nanti kalau kamu pendeta ya kaya raya ya berbagilah. Alamat rumah Bapak kan kamu udah tahu, lulus gitu. Nah, persoalannya adalah semudah itukah orang menggelar suatu gelar doktor, gelar sarjana di sekolah teologi, semudah itukah? Sedangkan kita pelajari ya, kita ikuti, kita 4 tahun SKS-nya hampir berapa itu, setengah mati kita gitu. Apalagi di IAIN Al-Audi, Universitas Muhammadiyah gitu loh. Intelektualisme yang berjalan gitu loh. Seratanya, strukturnya ada, ilmu yang dipakai gitu loh, bukan imani saja. Nah, sebaliknya di sana itu gimana ya? Saya tuh sebenarnya pengen diundang gitu loh, memberikan kuliah umum ya, dosen terpala sekali-sekali ke kampus mereka, memberikan suatu pencerahan logika.
kalian ini kok 4 tahun atau sampai 5 tahun kalian kok akal sehat pada diparkir gitu loh. Mari kita bahas gitu suatu Bible Anda atau apalah di dalam itu kita pakai akal sehat gitu. Kenapa sih selalu berstandar filsafat, berstandar cocokologi gitu? Kenapa sih nggak mau yang gampang-gampang yang dikatakan gengsi? Kalau ditanya ada nggak ayat mengatakan Yesus Tuhan? Oh itu pertanyaan anak sekolah SD. Nah ini aja lu membuat nggak bisa lulus di SD. Sekarang S2 harus tinggi. Berbicara filsafat yang menghubungkan sana sini bermain kata-kata. Ini yang membuat dia lulus nih. Padahal apa? Pondasi akar dari akidahnya itu sendiri itu membuat dia kelenger untuk menjawab. Siapapun Kristen di luar sana yang mau membahas tentang konsep ketuhanan, mari di sini. Konsep ketuhanan yang kita bahas, tidak ada satupun orang Kristen yang bisa menjawab eksakt tentang konsep ketuhanannya kecuali satu, asumsi, muter-muter, berfilsafat ria, dan tidak menyentuh akar persoalan yang akan dibahas. Sekali lagi saya undang teman-teman yang bisa mendengarkan di live chat ini ya, bahwa mari saya ajak kalian berpikir akal sehat, mari kita bahas konsep ketuhanan agar apa? Anda tidak salah menyembah Tuhan yang mempunyai Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Karni, warahmatullahi Bang Jul, mohon izin. Sebentar. Sebelum Waalaikumsalam. Pak Ruslan. Sebentar, saya terus sebentar. Menarik tadi pernyataan atau perkataan dari Mas Andi tadi. Sering kita mendengarkan perdebatan antara teman kita yang Kristen ya. Kita memberikan pertanyaan tentang ketahuitan. Kenapa Yesus sampai menebus dosa? Apakah penebus dosa? Mereka itu kita beri pertanyaan begitu, mereka itu membalik. Ini pertanyaan anak SD. Enggak sepantasnya anak SD ini dipertanyakan di sini. Lah ini logika mereka itu akan hancur dengan sendirinya. Kenapa? Pertanyaan mereka mengatakan kita ini seperti anak SD. Nah dia nggak mau bisa menjawab. Dia menganggap kita anak SD, tapi dia nggak bisa menjawab pertanyaan anak SD. Kalaulah orang Kristen merasa lebih tinggi dari anak SD, harusnya bisa dijelaskan. Betul nggak logikanya ini? Betul kan? Dia merendahkan kita. Ini pertanyaan anak SD. Nah ini pertanyaan anak SD aja kamu nggak bisa menjawab, apalagi anak SMP, apalagi anak SMA. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke materi atau cerita kedua narasumber kita. Silakan Mas Bonar, tapi sebelum dilanjutkan nanti teman-teman saya mau izin sebelum nanti Mas Bonar. Setelah Mas Bonar nanti menjelaskan sesuatu, saya juga memberi pertanyaan begini. Apa pandangan Mas Bonar terhadap murtadin yang di channel-channel sebelah itu? Itu nanti pertanyaannya setelah Mas Bonar menjelaskan sesuatu untuk kita semua di sini. Monggo, Mas Bonar. Ya, makasih gini ya. Jadi saya ngomong begini itu pasti dibenci oleh teman-teman murtadin, dibenci oleh teman-teman Kristen gitu. Oleh karena itu supaya saya tidak jadi penghalang datangnya hidayah kepada kalian, ya. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan. Yang saya katakan itu adalah yang saya pahami. Bila itu salah, saya mohon maaf. Dan kemudian yang kedua, supaya saya tidak menghalangi jalannya datangnya hidayah kepada kalian, mohon untuk membaca Bible dengan baik. Saya tidak menyuruh kalian membaca Quran, tidak. Pinggirkan dulu Quran, tapi kembalilah ke Bible, pelajari dampak negatif dari pengimanan penyaliban. Dan kemudian yang ketiga, kalau punya cukup uang gitu, belilah buku Yonas Rahmat. Ya, Yonas Rahmat. Beliau itu seorang pendeta, doktor, dan kemudian sangat pintar. Dia tulis buku tentang menggugat salib, dan itu saya kira layak untuk dibaca oleh teman-teman Kristen untuk mengkonfirmasi atau pembanding apa yang saya sampaikan, apa yang biasa saya sampaikan dalam slide. Saya kira demikian, supaya saya tidak jadi penghalang datangnya hidayah kepada teman-teman Kristen semua. Silakan, makasih. Silakan Mbak Meli di-handle. Terima kasih buat Pak Nababan. Iya tadi kayaknya ada yang mau bertanya tadi. Siapa ya? Silakan. Pak Ruslan. Silakan Pak Ruslan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Pak Bonar. Boleh ya Pak Bonar ya? Boleh Pak. Nah, saya Kenapa kan bukan ini saya, Muslim. Pak? Halo. Saya ini kan Muslim dari sejak lahir. Jadi kan saya hanya mendengar cerita-cerita tentang orang Kristen. Halo. Bisa masuk nih. Halo, Yang bisa menjadi masuk, ganjalan Pak Bonar. Halo. Iya, halo. dilanjut. Halo. Pak Logos ditahan Halo. dulu ya. Sebentar, Tunggu Pak Logos. giliran. Tuh. Bentar. Pak Logos ini mungkin terhitung ini Oke, ya. bisa dilanjut ya. Oke, dilanjut. Oke, dilanjut. Oke. Aki Ruslan. Pak Bonar, saya mau nanya Ya. ini. Ya. Itu kan ceritanya Yesus itu kan disalib. Terus dikubur selama 3 hari. Pak Bonar bisa ceritain nggak setelah dikubur 3 hari, terus dia diangkat lagi ke surga, itu bagaimana jalan ceritanya? Ya, kalau yang saya tahu, harusnya pertanyaan ini kepada teman-teman Kristen ya, mungkin nanti kepada Pak Logos ya. Tapi sebenarnya yang saya ketahui begini, saya kan dulu orang orang Katolik ya. Yang saya tahu adalah bahwa Yesus itu setelah disalib, lalu kemudian bangkit dengan tubuhnya, lalu kemudian menampakkan diri kepada beberapa orang ya, kalau nggak salah 12 kali ya, dia memunculkan diri, terus kemudian naik ke surga gitu. Itu yang Kayaknya biar saya yang jawab lah, karena saya Kristen. Iya, betul. Tapi Bang Logos, saya dulu sebentar. Makanya pertanyaan Pak Ruslan sebenarnya itu harus ditanya oleh Pak Ruslan kepada Kristen, karena kalau ditanya ke saya agak ini. Tapi sebenarnya begini Bang, saya jawab dulu Pak Ruslan. Jadi yang saya tahu adalah bahwa setelah Yesus disalib, lalu kemudian dia bangkit gitu ya, lalu kemudian dia menampakkan sekitar 12 kali ya, lalu kemudian dia naik ke surga gitu. Saya kira demikian yang saya ketahui Bang. Makasih. Oke, enggak, maksud saya jalan cerita dia naik lagi itu setelah berapa hari gitu. Siapa yang bisa cerita? Masalahnya kan Saya Pak, bisa saya cerita, bisa. 40. Ya, silakan Bang Endi. Saya ingin tahu dari orang yang pernah dulunya Kristen itu aja bagaimana jalan cerita. Kalau pernah Kristen nggak bisa gue jauh, saya nggak pernah ke sono Pak, tapi ceritanya gue tahu. Ya udah, kalau tahu jalan cerita ya nggak apa-apa. Pak, masalah supaya jangan nanti terjadi simpang siur loh. Ke Bang Jangan Logos sampai harusnya nanti pertanyaannya itu. Bagaimana? Harusnya Pak Ruslan bertanya kepada Bang Logos itu harusnya. Ya boleh, disilakan siapa Ya yang mungkin bisa. maksudnya ini kepada yang Kristen ya, karena Pak Alban udah Islam gitu. Jadi nggak enak buat jawab kali ya. Enggak, maksudnya kan dari pengalaman dia waktu dia masih Kristen, berarti kan dia kan tahu jalan sejarah Ya, bagaimana yang saya jawab, Yesus. seperti saya jawab tadi Bang Ruslan, mohon maaf saya potong. Segitu Jadi aja. disalib, lalu kemudian bangkit, menampakkan sekitar 12 kali, lalu kemudian naik ke surga gitu. Saya kira Itu demikian Bang. jawabannya. Terima kasih. Oke, Nanti bisa disambung saya. disambung disambung. buat yang Kristen nih, jawab nih. Ada yang Kristen sini ya. Silakan Pak Logos. Ya, halo. Ya. Ya, silakan Pak Logos. Kalau tadi pertanyaan tadi siapa yang mengajukan ya? Bang Ruslan seorang Muslim. Oke, Bang Muslim ya. Kalau Alkitab yang dipertanyakan, biarkan Alkitab yang jawab ya. Ya, silakan. Kalau menurut Alkitab sih, setelah Yesus bangkit 3 hari setelah dia mati, 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Ingat, dia dibangkitkan. Dia 40 hari baru masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, di situ dia meneguhkan para murid-muridnya tentang bahwa dia itu benar-benar bangkit gitu loh. Nah, itu singkatnya begitu aja. Terus dia naik lagi ke langit, ke surga. Ya, setelah 40 hari dia naik ke surga. Jangan disaksikan oleh para murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18-20. Yang naik ke surga jasadnya apa cuman roh doang?
Oh, dia kan sekarang kalau menurut Alkitab, dia memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tanpa batas. Makanya di Alkitab dicatat bagaimana dia bisa menembus dinding. Tiba-tiba hadir di tengah-tengah muridnya, dia bisa tiba-tiba hadir gitu. Oh, berarti itu bukan dengan jasadnya ya, cuman rohnya doang ya? Bukan, tubuh kemuliaan, dia tubuh tetap, makanya tubuh itu bisa makan, bisa minum. Tubuh kemuliaan artinya tubuh tanpa dosa. Halo? Ya, halo. Pak. Ya kalau itu. Ya. Kalau tubuh kemuliaan, kalau yang bisa berangkat ke surga itu kan biasanya kan cuma roh doang. Jasadnya nggak ikut. Kan Anda yang bertanya Alkitab kan? Iya. Biar Alkitab yang jawab, jangan dijawab dengan kitab-kitab yang lain. Pasti nggak nyambung. Kalau Anda bertanya pakai apa? Pakai tubuh kemuliaan. Kalau Yesus itu kan roh. Artinya roh itu kehidupan yang kekal. Dan roh itu memiliki tubuh kemuliaan. Itu yang bisa dilihat itu. Dan itu yang naik ke surga. Moderator. Halo? Ya, halo. Ya, Pak. Ya, itu jawabannya. Ya. Itu jawabannya. Moderator bisa berdialog dengan Pak Logos, moderator, biar agak sedikit ada tensinya dinaikin dikit supaya seru gitu. Boleh. Boleh ya. Silakan. Pak Logos. Ya, dengan siapa nih? Dengan ini Pak, Pendeta Handi. Iya, Handi. Bapak Kristen? Bukan Pak. Kenapa pendeta? Saya non-blok Pak. Ya boleh dong saya. Enggak, kalau pendeta itu gelar biasa di Buddha, di Kristen. Anda jangan mengatakan, ya harus jelas status Anda ini siapa gini. Saya pendeta itu Pak pakai TH. Jadi pendeta HA gitu ya. Apa itu? Jadi, artinya memerdekakan diri sendiri dalam berbicara. Oh, jangan sebut pendeta tadi. Kita konotasinya Kristen gitu. Yang jelas maksudnya kita kan, saya Kristen nih, saya jelas saya Kristen. Ya kalau gitu saya rubah aja deh Pak. Saya Deta Handi gitu ya Pak. Deta Handi. Ini Muslim, Kristen, Buddha apa nih? Saya Muslim Pak. Oh ya, oke. Silakan Pak. Ya begini Pak Logos. Menurut Anda setuju nggak Yesus disalib Pak? Betul. Ya, posisi Yesus waktu disalib itu dia Tuhan apa manusia biasa Pak? Saya tanya dulu Anda, apa arti Tuhan menurut saudara? Kok nanya balik sih Pak, katanya mau jawab. Biar saya jawab nanti, karena itu bisa lain nanti kasusnya. Saya nggak ngerti Pak arti kata Tuhan, menurut Anda seperti apa Pak? Kalau menurut Alkitab, Tuhan itu sama dengan Tuan atau Kurios. Jadi itu gelar. Oh gelar, bukan pencipta ya? Kalau sekarang diartikan sebagai pencipta. Kalau di zaman Yesus, Tuhan atau Tuan disebut juga Kurios, itu gelar. Dan bisa dikenakan kepada manusia yang dianggap dihormati pada masa itu. Terus masa sekarang Tuhan seperti apa? Sekarang kan sudah diartikan Tuhan itu sebagai pencipta. Kalau ada istilah Tuhan berarti dikenakan kepada pencipta. Gitu dia. Sekarang mau tanya. Jadi benar Pak. Jadi waktu Yesus disalib, arti Tuhannya belum pencipta. Kan gitu ya. Setelah Yesus nggak ada, Tuhan itu berubah jadi pencipta. Gini. Gimana? Ceritakan singkat ya. Dulu sebelum menjadi manusia di dalam kekekalan, Yesus itulah pencipta yang pencipta sorga dan bumi segala isinya. Atas perintah Bapa. Karena Bapa dalam hal ini adalah misterius. Nggak akan ada satupun yang mengenal siapa Bapa. Ya mungkin yang disebut oleh saudara ini sebagai Allah. Dia menjadikan Yesus. Bisa nggak melebar Pak? Maksud saya waktu Yesus disalib itu, dia Tuhan pencipta apa bukan Tuhan pencipta? Makanya ini harus diceritakan dari awal singkat biar nanti ada paham. Gak usah diceritain, langsung aja Bang Logos. Bukan definisi Tuhan. Gini, definisi Tuhan itu harus sama dulu, harus ada ngerti dulu. Biar sebentar Bang Bonar, biarkan Pak. Satu-satu. Jadi sekarang Anda tinggal sebentar Bang Bonar. Jadi Anda tinggal jawab aja. Waktu Yesus disalib itu dia posisinya Tuhan pencipta apa bukan Tuhan pencipta, itu aja Pak. Kalau posisi dia waktu disalib manusia, gak usah dijawab lagi, udah itu manusia. Ya. Jadi bukan Tuhan ya, bukan Tuhan pencipta ya. Bukan posisi dia bukan Tuhan pencipta, karena dia Tuhan pencipta yang sudah menjadi manusia. Andi posisinya harus tahu tuh. Jadi Yesus bukan Tuhan pencipta ya? Tuhan pencipta yang sudah menjadi manusia itu disebut Yesus.
Yesus itu yang sudah jadi manusia, itu yang disalibkan. Jadi Yesus bukan Tuhan pencipta apa Tuhan pencipta nih Yesus, Pak? Loh, kalian nggak paham nih. Saya jelaskan ya. Yesus itu Justru saya dengar dulu. tinggal dijawab, Pak. Sebelum menjadi, ini saya jawab nih. Sebelum menjadi manusia, dia pencipta. Sekarang setelah menjadi manusia murni 100% manusia, itulah yang disalibkan. Kesimpulannya adalah Yesus, ya kita simpulkan, Pak. Yesus ini Tuhan pencipta apa bukan Tuhan pencipta, Pak? Iya, pada masa kapan Anda mau tanya ini? Waktu disalib. Ya masa sekarang. Waktu disalib dia manusia. Waktu disalib dia manusia, tapi dia juga Tuhan. Saya tanya Tuhan atau apa? Manusia. Manusia ya. Iya, sudah kan? Nah, terus yang menciptakan alam semesta siapa, Pak? Tuhan Yesus. Kapan dia menciptakan, Pak? Sebelum semuanya ada, waktu itu dalam kekekalan, kita nggak tahu kapan itu, karena nggak ada. Apakah Yesus menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya? Ya, dia menciptakan atas perintah Bapa. Oh, berarti Yesus diperintah, Yesus, lu bikin alam semesta, diperintah oleh Bapa gitu? Iya, karena Bapa yang punya otoritas penuh. Makanya dikatakan. Jadi mempunyai peranan penting pencipta alam semesta, Bapa apa Yesus? Berdua, kerjasama. Iya. Kerjasama. Bapak yang nyuruh, Yesus yang melakukan. Oke. Baik, nggak apa-apa. Artinya kerjasama ya. Terus ini Anda terus Roh Kudus fungsinya apa, Pak? Roh Kudus itu setelah Yesus naik ke surga baru diutus ke bumi. Yang melayang-layang di itu seperti merpati siapa itu, Pak? Seperti ya, ingat ya, seperti. Dia hanya Allah menunjukkan supaya manusia bisa melihat keberadaan itu, dia bentuk. Nah, ya seperti merpati itu Roh Kudus apa bukan, Pak? Iya, Roh Kudus. Nah, waktu penciptaan alam semesta itu Roh Kudus sudah ada apa belum, Pak? Ya, itu kan roh dari Bapa itu. Roh Bapa juga? Iya. Jadi kerjasama 3 ini, Pak, kerjasama tim 3. Ingat ya, yang mengerjakan itu perintah Bapa. Roh Tuhan Yesus yang mengerjakan. Kira-kira ada ayatnya nggak, Pak? Seperti gini, saya Bapak perintahkan Yesus ciptakan alam semesta. Ada ayatnya di Bible nggak, Pak? Seperti itu, saya rasa nanti agak sulit kalau saudara balikan dengan agama saudara, sulit nanti bertanya seperti itu. Nggak usah bicara ada tertulis, karena memang begitu gambarannya tadi seperti itu. Tadi katanya Bapak mau berbicara, tadi Bapak mengatakan Alkitab yang berbicara malam ini. Kok jadi sekarang nggak ada Alkitab? Secara implisit ada. Pertanyaan anak SD itu. Seperti apa itu, Pak? Implisit apa itu? Implisit ya, Yohanes 1. Coba kita buka Alkitab aja. Iya, gimana, Pak? Yohanes 1 pasal 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia gitu. Iya. Siapa dia itu, Pak? Yesus. Jadi Bapak bukan? Dia itu bukan Bapak. Dia itu bukan Bapak, bukan Yesus. Ya. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini dijadikan oleh Yesus gitu. Iya. Terus Bapak di mana fungsinya? Kan pemerintah, mana fungsinya? Pemerintah. Oke, baik. Pemerintah. Terus kemudian yang disalib Anda mengatakan kan manusia tuh. Yesus yang sudah menjadi manusia ya. Pencipta yang sudah menjadi manusia. Iya, pencipta menjadi manusia. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia, Pak? Siapa yang menjadikan? Nggak ada yang menjadikan. Yesus Maha Pencipta juga kok. Dia bisa menjadi apa aja kalau dia mau. Berarti dia menciptakan dirinya sendiri di dalam kandungan ibunya. Bukan gitu. Menciptakan, menjadikan dirinya. Kalau bicara di dalam kandungan, kalau dalam kandungan itu Roh Kudus. Loh, kok Roh Kudus? Tadi katanya Roh Kudus belum ada, Pak. Siapa bilang belum ada? Barusan tadi di awal, Pak. Mana ada saya bilang itu. Anda yang nggak ada, Anda yang ngarang itu. Pertanyaan anak SD itu. Jadi sekarang yang masuk kandungan Bunda Maria apa sih, Pak? Kan gini, ya sebenarnya sih kurang apa nih pertanyaannya. Jadi nggak prinsip, ya nggak prinsip kayak. Oh, banget, Pak, ini prinsipnya ada banget, ini standar, ini akarnya di sini, Pak. Ini kalau keliru semua ini. Diganti pertanyaan anak SMP, Mas Andi. Roh Kudus. Oh iya, naikin dikit lah. Ya terus kemudian ini, Pak, Roh Kudus masuk. Yang masukin Roh Kudus ke dalam Bunda Maria siapa, Pak? Aduh, inilah repotnya nih kalau begini. Nanti. Ya kan Anda mengatakan Roh Kudus yang masuk dalam kandungan Bunda Maria. Nah, siapa yang merintahin Roh Kudus masuk ke situ? Bapak, ini nih, tahu makanya saya ceritakan dari awal. Dalam Kristenan sebenarnya itu Allah itu ada lembaga, di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lembaga apa namanya, Pak?
Nama kelembagaan begitu, bukan nama lembaganya Allah. Lembaga kealahan gitu. Nama kelembagaan Sekretariatnya itu di mana? Allah. Nah, ini kamu Sekretariatnya di mana, Pak? Kamu mau serius apa enggak ini? Serius ini Pak, standar Kalau banget ini. nggak usah bicara tentang sekretariat, nggak ngaruh tuh. Ya namanya lembaga, Pak. Lembaga, Seperti Pak. kelembagaan. Lembaga Oh, seperti. itu nama. Santai aja. Oke, baik. Terus kemudian itu gimana caranya ini Roh Kudus masuk ke rahim Bunda Maria? Siapa yang Gimana nyuruh dan siapa yang kamu tahu itu Allah Roh Kudus, ya nggak bisa dibatasi masalah kuasanya. Dia itu kuasa Allah. Bisa Bapak kronologisnya diceritakan sampai Bunda Maria hamil, Pak? Bisa Baca diceritakan? Alkitab aja. Kamu kalau mau tahu kronologisnya di Alkitab ada. Atau saya nginjilin Bapak? Boleh? Nggak usah, nggak apa bisa Injil ya orang. Saya udah terima Injil. Nah, Bapak yang nyuruh saya baca Alkitab, berarti saya injilin Bapak. Kalau Bapak nggak bisa Enggak, menerangkan gimana Bunda Anda Maria disuruh bisa hamil? membaca, bukan menerangkan. Baca. Kalau Anda memang tidak tahu, baca di Alkitab ada di situ. Saya tahu prosesnya Bunda Maria hamil. Kenapa? Ada itu percakapannya Gabriel dengan Bunda Maria. Ya, tahunya Anda. Ngapain nanya lagi? Ya saya nanya lagi karena Anda tahu apa enggak? Loh, saya tahu lah. Coba ceritakan Pak, kronologisnya gimana? Nah, sekarang ini, kamu tahu atau enggak nih? Saya tahu, saya mau Ya uji udah, Bapak yang- ini. Anda yang nggak tahu aja tanya sama saya, jangan yang tahu. Saya mau Bang uji Andi. Bapak, gitu loh. Bang Kalau Andi menguji, sedikit, Bang Andi. ini bukan sedang ujian Bentar, nih. Bang. Oke, kalau Bapak nggak tahu nggak apa-apa. Ya, sekarang gini kan, Gabriel mendatangi Bunda Maria. Bunda Maria mengatakan gini, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Saya ini orang perawan, nggak pernah disentuh laki-laki Iya. lain, kan gitu. Ya, betul ya. Nah, terus kemudian saya tanya ke Anda gitu loh. Yang dikandung Bunda Maria apa sih? Yang dikandung Bunda Maria kan udah tahu kau isinya. Kok nanya lagi sih? Siapa yang berkuasa penuh atas mengandungnya Bunda Maria? Ingat ya, saya udah samamu. Roh Kudus itu kuasa Allah. Yang bekerja di situ Roh Kudus. Oke, jadi Roh Kudus bekerja dalam kandungan Bunda Maria, betul? Betul. Betul. Terus kemudian bekerjanya itu kan 9 bulan. Terbentuk apa, Pak? Manusia kan? Emang terbentuk apa lagi? Ini pertanyaannya kayaknya agak malas saya jawabnya. Ada yang lain nggak nih? Oh, karena Anda jangan ini SD ini Pak yang nanya. Ini saya SD ini. Biar Ya, standar makanya banget ini urusan. Saya agak susah. Kebetulan saya nggak guru SD nih. Saya guru SMA nih. Agak susah. Ya saya naikin. Kalau begitu saya naikin ke SMA gitu ya. 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 Terus kemudian yang dilahirkan Bunda Maria apa Pak? Nah, itu tanya SD lagi tuh. Loh. Yang dilahirkan Bunda Maria apa Pak? Tahu? Saya tanya sama kau, kan dia lahirkan manusia ya manusia. Lah, Manusia. orang Yesus Baik. sudah jadi manusia Bapak, di situ. Bapak pernah baca Lukas gitu? Apa kata Lukas? Lukas 2 ayat 11 pernah Bapak baca? Yang lahir yang lahir tuh Tuhan Bang Logo. Sebentar. Ya, saya bacain Pak. Bapak Iya, sepertinya nggak ngerti Bible gitu. Oh, ya, Pada coba hari apa, Pak? ini, Iya. pada hari ini telah lahir bagimu juru Ya. selamat Kristus Tuhan. Ya. Tolong yang lain di mute dulu dong, ini siapa sih ini? Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan apa manusia, Pak? Saya tanya, kan saya jelaskan sama kau tadi. Tuhan itu apa arti definisinya? Kamu Iya, jangan saya tanya jawab. Anda yang berdefinisi Lukas 2 ayat 11 benar apa salah? Dengar, saya tanya, Pak. Tuhan itu sebenarnya dalam pengertian Kristen itu pemilik. Ya. Sudah. Pemilik, kurios, pemilik. Lukas ayat Dengar dulu. Lukas 2. Dengar, ya, Lukas saya tahu cerita itu. Saya tahu persis. Bolak-balik iya, sampai kalau itu. tahu Lukas 2 ayat 11 benar apa enggak? Benar. Benar. Artinya Benar. Bunda Maria melahirkan Tuhan ya. Iya. Oke. Jadi Tuhan ini pernah kecil, gitu ya? Kan makanya kamu pengertian Tuhan itu apa? Ya iya, sesuai Lukas saja, Pak. Iya, Gimana sih yang ente kau ini? maksud Tuhan, yang kau maksud Saya nggak Tuhan punya itu maksud. apa? Saya nggak punya maksud. Saya tanya Anda. Betul. Gimana sih? Ya, kita ikuti Lukas. Ya, Bunda ya, Maria betul, melahirkan Tuhan kan gitu loh Iya, berproses. betul, iya. Lo tahu nggak Anda itu Tuhan Anda kemana? Umur kira-kira SMP sampai SMA kemana, Pak? Oh, dia kayaknya nggak ada SMP SMA di sana. Ya umur segitu 13 sampai 29 lah. Udah ada Kemana itu, Pak? ceritakan Lukas Nggak- sampai sekitar umur 12 tahun aja tuh. Nggak ada dicerita ya, Pak? Nggak ada. Karena nggak Berarti penting. menghilang. Karena gini, karena sejarah Buset. Kok nggak penting? nggak penting, makanya nggak ditemukan sampai sekarang. Allah itu tahu mana yang penting-penting. Karena gini, karena esensi dari kekristenan itu bukan untuk itu, tapi percaya kepada Yesus sebagai keselamatan.
percaya sebagai Yesus sebentar Pak. Karena gini, percaya sebagai Yesus. Dengar dulu, Sebentar, tradisi Yahudi itu sebenarnya bisa dimasukkan karena dia penggenapan nubuatan. Percaya sebagai Yesus sebagai keselamatan. Menurut Anda Yesus selamat apa enggak, Pak? Orang juru selamat kok, selamat lagi kok tanya. Yakin Anda mengatakan Yesus selamat? Oh, yakin kali orang Bapa di surga yang membangkitkan dia, sekarang dia di surga, dia selamat. Terus yang mati di tiang salib itu siapa? Oh, mati itu menggenapi rencana Bapa, selamat dalam itu mati itu selamat apa mati, Pak? Yang kau tanya selamat apa nih? Selamat dari pembunuhan. Oh, enggak mungkin karena dia memang dinubuatkan untuk mati. Siapa yang menubuatkan dia mati? Oh, bahkan nabi-nabi Yesaya semua ada dicatat itu. Oh, jadi nabi-nabi menubuatkan Yesus mati, bukan bapaknya? Iya. Bukan Yesusnya, memang Yesus diutus untuk mati. Gitu. Saya tanya Anda dulu, yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib itu siapa? Nabi Yesaya, baca tuh Yesaya di situ. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan Yesus mati, sesama nabi gitu? Siapa bilang dia nabi? Bro, Nabi Yesaya menubuatkan Yesus mati, betul? Ya, akan datang nanti itu. Akan datang juru selamat itu yang akan mati. Dari mana Nabi Yesaya mengetahui itu? Oh, dari Bapa lah. Dari Bapa. Artinya Bapa yang menyuruh Yesaya, "Hoi Yesaya, nubuatkan Yesus." Dengerin dulu. "Hai Yesaya, nubuatkan Yesus mati di tiang salib." Betul? Iya, bukan mati di salib. Ada ayat mati lah. Di salib matinya, Pak. Masa di mall, gimana sih Anda ini? Oh, masalah gitu nanti itu perjalanan waktu karena dia memang harus mati secara yang mengerikan gitu. Dan salah satu cara yang mengerikan pada zaman itu, pada zaman Yesus itu, cara yang paling mati, mengerikan, memalukan, menghinakan kali itu memang salib. Dan kita rekonstruksi dulu Pak ini ya. Kita rekonstruksi dulu biar tercerahkan umat ini. Ya, Bapak menyuruh Yesaya menubuatkan bahwa Yesaya kau nubuatkan Yesus nanti mati di tiang salib, betul? Enggak ada di tiang salib dibilang. Di mana, Pak? Emang Yesus matinya di mana? Dia bilang hanya mati terbantai. Mati terbantai. Kematiannya itu enggak normal lah kalau kita pengertian kita sekarang Berarti saya nggak tahu nanti nubuatan ini matinya di mana? Apakah di tiang salib? Apakah di mall? Enggak diceritakan secara terus siapa yang memilih salib, Pak? Oh, yang memilih salib itu orang Yunani karena dianggap Yesus itu sebagai provokator, tanda kutip, pembuat rusuh. Dianggap dituduhkan oleh para imam-imam, para orang ahli Taurat sebagai perusuh. Dan terus tuduhan mereka terbukti apa enggak, Pak? Oh, enggak terbukti, makanya Yesus itu memang harus mati secara. Kalau nggak terbukti kenapa dieksekusi? Kalau nggak terbukti, Pak, bukannya harusnya bebas? Ya, tanya siapa siapa Pilatus itu tanya. Di Pilatus yang ngomong. Dengar dulu. Silakan. Iya. Pilatus tahu dia nggak bersalah. Pilatus tahu nggak bersalah. Menurut Anda ini logis? Ini logis apa enggak, Pak? Apa tuh? Ini logis, orang tidak bersalah dibunuh, logis apa enggak, Pak? Oh, jelas, makanya dikatakan Yesus itu menjadi yang menanggung semua kesalahan manusia. Dia nggak bersalah, tapi memang dia diarahkan oleh Bapa harus mati seperti itu, mati sebagai orang benar. Pak, pantaskah seseorang dihukum mati tapi tidak bersalah? Oh, bagi Allah itu harus terjadi. Kalau ada penilaian manusia, kalau penilaian manusia jelas sebagai manusia kita memang nggak pantas, tapi bagi Allah begitu jalan ceritanya. Jadi Allah Anda di Bible itu mempantas-pantaskan seseorang. Bukan mempantaskan, dia Allah Maha Kuasa, dia punya rencana. Iya. Mau apa saja dibuatnya terserah dia. Iya. Allah yang Anda percaya. Dia nggak mempantas-pantaskan. Tunggu, Anda jangan buat statement yang aneh. Allah tidak pernah mempantas-pantaskan. Dia berkuasa. Mau dia buat bagaimanapun. Oke, dia punya rencana. Saya ulang. Pantaskah Yesus mati di tiang salib tidak berdosa? Sebagai kita manusia menilai nggak pantas. Nggak pantas. Terus yang pantas, siapa yang menilai pantas? Ya Allah itu menilai Yesus itu pantasnya mati untuk itu artinya tadi Allah mempantaskan Yesus mati tidak bersalah.